Assalamualaikum. Halo teman-teman. Aku mau berbagi resep cara membuat buko pandan. Dessert asal Filipina ini enak dinikmati saat cuaca panas ataupun untuk ide jualan. Ini bahan-bahan untuk membuat jelinya. Pertama, kita masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa ke dalam panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu air putih sebanyak 500 ml. Yang terakhir, tambahkan pasta pandan secukupnya sampai warnanya hijau cantik. Lalu diaduk. Kemudian saatnya kita masak. Nyalakan kompor. Aduk sesekali. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor. Kemudian tuang ke dalam cetakan. Tunggu sampai jeli mengeras dan set. Yang kedua, ini bahan-bahan untuk membuat kelapa muda KW. Caranya, masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa ke dalam panci, 5 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan 1 bungkus santan cair, kemudian tambahkan air putih sebanyak 500 ml. Lalu, aku bagikan resep rahasiaku ya. Tambahkan sejumput garam, sedikit aja, biar rasanya mirip sekali dengan kelapa muda asli. Aduk rata, lalu nyalakan kompor. Aduk sesekali dan tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan kompor, lalu tuang ke dalam cetakan. Tunggu sampai mengeras dan set. Oh iya, untuk jeli dan kelapa muda KW-nya, setelah dingin boleh dimasukkan ke dalam kulkas ya, biar semakin set. Lalu yang ketiga, ini bahan-bahan untuk membuat sagu mutiara. Pertama, didihkan air dulu. Pastikan air benar-benar sudah mendidih, baru kita masukkan sagu mutiaranya. Lalu 5 sendok makan gula pasir. Aduk rata agar sagu mutiaranya tidak lengket di panci. Ini kita pakai rumus 5-30-7 ya teman-teman. Jadi setelah 5 menit kita matikan kompor. Lalu tutup panci, biarkan sampai 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit airnya menyusut ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 1 gelas air putih lagi. Lalu nyalakan kompor. Kita masak lagi selama 7 menit. Sambil sesekali diaduk biar sagu mutiaranya tidak lengket di panci. Nah, ini setelah 7 menit terlihat masih ada sedikit sagu mutiara yang berwarna putih-putih. Ini kita matikan kompor, lalu bisa kita tutup lagi. Kita diamkan selama beberapa menit. Uap panasnya akan membuat sagu mutiaranya matang sempurna. Nah, ini sudah matang sempurna ya teman-teman. Lalu langkah yang selanjutnya, siram sagu mutiara dengan air dingin agar tidak lengket satu sama lain. Nah, ini setelah aku siram ya teman-teman. Sekarang sudah cantik sagu mutiaranya, sudah matang sempurna dan tidak lengket satu sama lain. Nah, isian buko pandannya sudah matang semua. Sekarang saatnya kita buat kuah buko pandannya. Pertama, siapkan panci, lalu tuangkan 1 kotak susu evaporasi.
Lalu tambahkan susu kental manis secukupnya sambil diicip kira-kira manisnya sudah pas atau belum. Jadi ini sesuai selera ya teman-teman. Yang terakhir, beri pasta pandan sampai warna kuahnya menjadi hijau muda cantik. Aduk-aduk, tambahkan sampai warnanya dirasa pas dan sempurna. Nah, ini warna hijaunya sudah pas, sudah cantik. Lalu sekarang saatnya kita eksekusi. Kita masukkan sagu mutiara ke dalam kemasan. Ini aku pakai tin wol yang ukuran 200 ml ya teman-teman. Lalu masukkan jelly yang sudah dipotong-potong. Kita keruk kelapa muda KW-nya tipis-tipis. Tuh, mirip banget kan sama kelapa muda yang asli. Rasanya juga mirip banget sama kelapa muda yang asli, apalagi setelah ditambahin sejumput garam. Lalu kita masukkan kelapa muda KW-nya ke dalam tin wol yang tadi. Kita tambahkan secukupnya sampai rata. Untuk ukuran tin wol bebas ya teman-teman, tergantung kebutuhan. Nah, begini tampilannya setelah isian buko pandannya masuk semua. Yang berikutnya kita tuangkan kuah buko pandannya tadi ke tiap cup. Ini nggak aku ukur berapa mili atau berapa cc ya teman-teman. Ini cuma pakai insting dan feeling aku aja. Kalau misal teman-teman mau ditimbang atau diukur itu lebih bagus. Tara, begini tampilannya setelah diberi kuah. Yang selanjutnya kita masukkan topping keju. Rasa keju itu membuat rasa buko pandannya semakin seimbang karena ada manisnya dan ada gurihnya. Dan jadi lebih cantik tampilannya seperti ini. Ide jualan buko pandan seperti ini akan laris saat bulan Ramadan tiba. Yang terakhir, tutup tin wol dan tempeli dengan logo brand usaha kamu, karena ini untuk dijual ya. Nah, sebenarnya ini aku bikin yang tin wol ukuran 150 ml juga teman-teman, karena kalau di warung-warung itu lebih laris yang ukuran kecil karena harganya lebih murah. Lalu kita simpan buko pandannya di chiller, ini bisa tahan 3 hari ya teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku, jangan lupa